Halo semuanya, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Erlitia Swindawati. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang teori akuntansi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan teori akuntansi. Mengapa akuntansi perlu teori dan mengapa kita perlu mempelajari dan memahami teori akuntansi? Teori akuntansi merupakan sekumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang digunakan dalam studi dan penerapan prinsip pelaporan keuangan. Adanya teori ini akan memberikan pedoman dalam mengembangkan sebuah prosedur baru. Mempelajari teori akuntansi penting karena dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mengklasifikasi transaksi keuangan, menentukan nilai wajar suatu entitas atau aset keuangan, membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan, membantu para pembuat kebijakan dan pembuat keputusan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang tepat, memberikan dasar bagi pengembangan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertanyaan kedua, jelaskan yang dimaksud dengan konsep dasar akuntansi dan apa perannya dalam perekayasaan dan penyusunan standar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah serangkaian aturan dasar atau landasan, asumsi, dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. 8. Konsep dasar akuntansi. 1. Konsep dasar akrual. Akrual basic. Dalam akuntansi, pada konsep dasar akuntansi, akrual basic, suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Bila peristiwanya sudah terjadi, pengaruhnya sudah harus diakui tanpa memperhatikan pembayarannya sudah dilakukan atau belum. 2. Dasar kas. Transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat dalam buku akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu atau periode transaksi kas berlangsung. 3. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, keuangan karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. 4. Kesinambungan. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya berusaha berjalan terus-menerus sepanjang masa. Dalam proses usaha tersebut, senantiasa dibuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapatan dan beban dari perbandingan laporan keuangan itu. Jika dipandang perlu, buatlah strategi dan kebijaksanaan untuk mengembangkan usaha. Pendapatan beban dan penetapan beban dan pendapatan. Konsep akuntansi standar selanjutnya adalah penetapan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode yang bersangkutan, sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya
dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. 6. Harga perolehan. Transaksi usaha yang terjadi dalam pembelian yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. Misalnya, dibeli sebuah mesin seharga 10 juta. Mesin tersebut kemudian dipasang di pabrik. Ternyata masih dikeluarkan beban pemasangan mesin nih, 1.200.000. Maka harga perolehannya menjadi 11.200.000. Dari 10 juta ditambah 1.200.000. Jadi nilai inilah yang dicatat dalam akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah barang atau jasa dalam pertukaran. 7. Konsep dasar periode akuntansi. Keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, misalnya per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Kalau biasanya bulanan ya, kita biasanya bulanan menyusun laporan keuangan nih. Tujuan diadakannya pelaporan secara berkala ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Jadi kita nyusun berdasarkan periode, misalnya setiap bulan, pasti setiap bulan kita nyusun laporan keuangan atau biaya-biaya yang dikeluarkan atau pendapatan atau penerimaan yang diterima. Jadi kita tahu posisi posisi keuangan perusahaan tiap bulan ya, pendapatan berapa, biaya berapa, pembelian aset misalnya berapa, atau pembelian peralatan berapa gitu. Yang kedelapan, pengukuran nilai uang. Transaksi usaha harus dapat diukur untuk satuan uang tertentu. Demikian juga dengan harta, utang, dan modal yang terdapat dalam perusahaan. Dengan adanya pengukuran dengan nilai uang ini, maka seluruh kekayaan perusahaan dapat dihitung nilainya. Financial Accounting Standard Board (FISB) mendefinisikan ada 4 tujuan yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual, yaitu sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul, sebagai dasar membuat penilaian dalam penyajian laporan keuangan, meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Pertanyaan nomor 3, sebut dan jelaskan karakteristik pengakuan pendapatan dan jelaskan kriteria pengakuan biaya. Nah, terdapat beberapa karakteristik pengakuan pendapatan, yaitu 1. Pengakuan pendapat pada saat penjualan. Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi sedang berlangsung, sehingga pendapatan telah diterima dan barang atau jasa diberikan kepada konsumen. 2. Pengakuan sebelum penyerahan. Pendapatan diakui selama proses produksi atau setelah proses produksi selesai. 3. Pengakuan setelah penyerahan. Pendapatan diakui setelah barang atau jasa telah diserahkan kepada konsumen. 4. Pengakuan atas transaksi penjualan khusus. Pendapatan diakui atas transaksi penjualan khusus seperti penjualan dengan diskon, pengembalian barang, dan sebagainya. Untuk kriteria pengakuan biayanya, kriteria pengakuan biaya yang pertama, memiliki kontra jangka pendek. Berbagai syarat penyelesaian tidak terpenuhi, menerima resiko atau bahaya yang ada dalam kontrak dan yang mana di luar bisnis normal. Menilai presentase penyelesaian.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan persamaan akuntansi dan berikan contoh dengan transaksi yang berhubungan dengan aset, hutang, modal, penjualan, dan biaya. Persamaan akuntansi adalah konsep dasar pencatatan akuntansi dalam berpasangan atau double entry. Tiap transaksi dicatat dalam dua jalur akun yang terkait sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi adalah hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam sebuah perusahaan. Persamaan ini digunakan untuk mengukur arus modal dan memastikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan sama dengan jumlah kewajiban plus ekuitas pemilik. Nah, ini adalah contoh transaksi persamaan akuntansi ya. Di sini ada toko Happy Party, usahanya persewaan alat pesta. Ini posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2023. Ada kas 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, hutang usaha 2 juta, dan modal 10 juta. Dan selama bulan Januari, uh, toko Happy Party melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2, membayar sewa gedung 1.500.000 untuk 6 bulan. Tanggal 5, membeli peralatan secara kredit 2 juta. Tanggal 10, membayar hutang 500.000. Tanggal 12, membeli peralatan secara kredit 2.200.000. Tanggal 15, membeli perlengkapan 800.000. Tanggal 17, membayar biaya listrik 200.000. Tanggal 18, membayar biaya telepon 300.000. Tanggal 19, membayar biaya air 200.000. Tanggal 21, menerima pendapatan jasa 1.500.000. Nah, ini untuk jawabannya. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalnya masih kurang atau kurang tepat jawaban saya. Nah, ini jawaban dari saya. Di sini ada posisi aset, hutang, plus modal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Nah, ini ada uh, perinciannya. Ada kas, perlengkapan, sewa gudang, peralatan, hutang, modal. Nah, ini dari tanggal 1 tadi ada transaksi uh, posisi di tanggal 1 ya, ada kas 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, hutang 2 juta, dan modal 10 juta. Ini saya kurang belum masukin 10 jutanya di tanggal 1. Nah, di tanggal 2 kita ada transaksi membayar sewa gedung 1.500.000. Berarti kita bayarnya secara tunai ya atau secara cash 1.500.000 untuk periode 6 bulan. Nah, jadi tanggal 2 muncul posisi kas berkurang 1.500.000, muncul jurnal untuk sewa gedung 1.500.000. Modal masih tetap 10 juta. Jadi di tanggal 2 bisa kita lihat dari posisi kasnya dari 4 juta berkurang 1.500.000 menjadi 2.500.000 dan masih perlengkapan 1 juta, sewa gedung 1.500.000, peralatan 7 juta, dan modalnya 10 juta. Kita lihat transaksi lagi nomor tanggal 5, membeli peralatan secara kredit 2 juta. Nah, di tanggal 5 nih, sebentar, tanggal 5 2 juta. Saya masuknya 2.500.000 ya. Oke, berarti ini kita anggap 2.500.000 ya. Oh benar,
2 juta, bukan 2.500.000. Ini 2.500.000 adalah posisi kasnya, bukan bukan peralatannya ya. Jadi di tanggal 5 eh, muncul posisi baru untuk setelah transaksi pembelian peralatan secara kredit 2 juta. Jadi untuk posisi kas perlengkapan sewa gedung tetap. Sebentar, sebentar. Sebentar teman-teman, mungkin bisa dilihat sendiri ya. Ini kayaknya saya ada salah naruh angka-angkanya. Tapi ini posisinya jadi 14.950. Jadi aset sama dengan hutang plus modal. Jadi aset sama dengan hutang plus modal, jadi angkanya 14.950. Oke, sekian jawaban pertanyaan saya untuk pertanyaan tadi ya. Ada 4 pertanyaan. Mungkin jawaban saya masih kurang tepat. Teman-teman boleh menambahin sendiri atau berpendapat sendiri tentang jawabannya ya. Oke, terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Sampai jumpa.